Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan ini terus kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita barokah, rezeki kita barokah, dan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring doa Allahumma harimni laddata ma'siyatika, Allahumma harimni, ya Allah haramkan kami untuk mengambil kenikmatan melakukan kemaksiatan kepadamu, warzuqni laddata ta'atika, dan berikanlah kami rezeki untuk mendapatkan kenikmatan selalu melakukan ketaatan kepadamu. Marilah kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergunakan hari demi hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Paling bahagianya orang adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Tapi sejelek-jelek orang adalah orang yang panjang umurnya tapi amal perbuatannya jelek juga. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, paling jeleknya orang adalah orang yang mantola umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'ah amaluhu, dan jelek amal perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu marilah kita pergunakan kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tata niat agar supaya niat kita betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul benar di mata syariat, betul-betul benar di mata hukum pemerintah. Niati setiap langkah kita karena Allah. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dengan niatnya saja, kalau orang itu niat melakukan amal kebajikan, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, an-nasu arba'atun. Manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, manusia yang diberikan ilmu oleh Allah dan diberikan harta. Dengan ilmunya, hartanya dipergunakan kemaslahatan bagi dirinya, kemaslahatan bagi agamanya. Inilah orang-orang yang paling beruntung. Yang kedua, Allah tidak memberikan harta, tapi Allah memberikan ilmu kepada orang itu. Dengan ilmunya, ia mempunyai niat yang baik. Kalau ia diberikan kecukupan, ingin seperti orang yang pertama, orang ini juga baik. Yang ketiga adalah orang yang tidak diberi ilmu tapi diberi harta oleh Allah. Karena tidak punya ilmu, maka hartanya dipergunakan dengan jalan yang salah, sehingga hartanya dipergunakan kepada dosa dan kemaksiatan. Manusia yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah dan tidak diberi harta. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak punya ilmu dan tidak punya harta. Ia dengan ketidaktahuannya, ia meniat ketika ia punya harta, ia akan mempergunakan hartanya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat, sehingga terus kita bergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan kecukupan oleh Allah. Allah berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Sungguh aku telah menempatkan kamu di bumi dan aku telah memberikan kecukupan kepadamu, kehidupan kepadamu, tapi qalilan ma tashkurun,
sedikit bagi mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diberikan ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan. Diberikan harta, tapi hartanya tidak diinfakkan. Dalam hadis Nabi bersabda, wa khalaqad dunya, Allah menciptakan dunia lil ibrah, untuk mengambil ibrah, la lil imarah, bukan hanya untuk membangun. Wa khalaqal ilmah lil amal, Allah menciptakan ilmu kepada orang itu lil amal, agar supaya diamalkan. Wala lil mufaraqah wala jidal, bukan untuk perpisahan dan perdebatan. Wa khalaqal malah, dan Allah menciptakan harta kepada orang itu lil infak, untuk diinfakkan, la lil imsak, tidak hanya untuk disimpan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu bisa mengantarkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan harta yang cukup untuk digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, terakhir marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukran al afiyah. Ya Allah, berikan kami al-afiyah, kebaikan, keselamatan, dan selalu dalam keselamatan dan kebaikan, dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-afiyah, kata Nabi, ada 10. Al-afiyah yang pertama diberikan di dunia. Apa saja al-afiyah yang diberikan di dunia? Yang pertama adalah diberikan ilmu yang cukup, ibadahnya terus istiqomah. Ketika diuji oleh Allah, ia selalu sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Dan terakhir, hartanya didapat dengan harta yang halal. Al-afiyah yang kelima yang diberikan di akhirat adalah ketika sakaratul maut, malaikat maut mencabut dengan lembut ketika kita mati, dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-afiyah yang kedua di akhirat adalah ketika pertanyaan mungkar dan nakir, kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga adalah al-afiyah, diselamatkan dari ketakutan di akhirat. Yang keempat adalah ketika kita menerima amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-afiyah yang terakhir, ketika kita melalui siratul mustaqim, kita langsung menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan, keberkahan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian singkat kultum ini yang disampaikan dari media dakwah dan informasi LTNU PJNU Kabupaten Pamekasan dapat bermanfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita, selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.